Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sundar Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan terkait PPT saya atau penelitian saya dengan judul Eksplorasi Faktor Pendorong Pembelian Pakaian Thrifting di Jakarta. Oke, pada pembahasan latar belakang, yang pertama itu adalah penelitian ini saya angkat karena Akue et al. Pada tahun 2023 menyatakan bahwa ada sekitar 100 juta ton tekstil yang diproduksi setiap tahunnya, dan sekitar 60%-nya itu berupa pakaian. Dan Ramadhani juga menyebutkan bahwa Indonesia ini memproduksi sekitar 33 juta ton tekstil, dan 1 juta ton diantaranya itu menjadi limbah. Dan di mana ini juga turut diperhatikan, di mana 70% Sungai Citarum itu tercemar mikroplastik, serat benang, dan juga polyester. Seperti itu. Maka dari itu, eh, masyarakat berpindah mencari alternatif, kira-kira apa yang bisa diperbuat untuk menghambat adanya fast fashion ini, seperti itu. Kemudian thrifting menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa menghambat fast fashion karena thrifting itu merupakan kegiatan jual beli barang bekas, dan dihargai dengan harga yang sangat murah, seperti itu. Kemudian thrifting ini juga turut meningkat, yang dimana di Jakarta pencarian baju bekas di Jakarta ataupun di internet itu cukup meningkat, yang tadinya itu 65 hingga 95. Kemudian Hidayah pada tahun 2023 juga menyatakan atau membuat visioner terkait thrifting, yang dimana hasil survei tersebut adalah masyarakat melakukan thrifting itu sebesar 49,4%. Akan tetapi thrifting ini menjadi apa ya, eh, datanya itu fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, di mana eh, data paling rendah itu ada di 2023 dengan kuantitas 13 ton. Gitu. Kenapa? Kenapa bisa adanya fluktuatif? Karena yang pertama, harganya itu lebih mahal karena eh, para pedagang itu tahu demand-nya itu lagi tinggi, seperti itu. Kemudian kurangnya pilihan untuk orang-orang yang memilih thrift karena hemat, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu banyaknya barang yang sudah disortir oleh pedagang. Kemudian yang terakhir itu adalah banyaknya pedagang yang melebeli barang baru dengan nama vintage, seperti itu. Itu yang bisa adanya data fluktuatif tersebut. Kemudian eh, masalah dan tujuan penelitian masalah saya adalah apa saja nilai-nilai konsumsi yang mendorong keputusan konsumen dalam membeli pakaian thrift di Jakarta berdasarkan teori eh, konsumsi value. Kemudian tujuannya adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai konsumsi yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli pakaian thrifting di Jakarta. Kemudian ada pun landasan teori yang saya pakai. Landasan teori yang saya pakai itu adalah teori of consumption value yang dikembangkan oleh Sheet et al. Pada tahun 1991, yang dimana itu merupakan bagian dari kajian perilaku konsumen yang berfokus pada nilai-nilai yang dirasakan individu dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen itu tidak hanya membeli karena harga atau kualitas, tapi juga karena mempertimbangkan emosional, sosial, situasional, dan juga keingintahuan. Adapun eh, dimensi dari teori konsumsi value ini, yang pertama itu ada social value, functional value, epistemic value, emotional value, dan conditional value. Seperti itu. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, yang dimana Jakarta ini menjadi kota yang maju di Indonesia. Penelitian ini juga dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga selesai. Kemudian desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan analisis secara statistik. Metode kuantitatif itu merupakan metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak. Akan tetapi penelitian kuantitatif ini lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Seperti itu.
Kemudian populasi dan sampel. Em, Populasi saya itu adalah masyarakat domisili Jakarta yang pernah membeli pakaian thrift, yang dimana metode yang saya ambil dalam sampel ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling untuk dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu responden yang berusia 17 tahun ke atas, responden berdomisili di DKI Jakarta, responden yang pernah membeli pakaian thrift. Peneliti menggunakan 200 responden dengan pendekatan Roscoe yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu adalah antara 30 sampai 500 responden. Seperti itu. Kemudian definisi konseptual. Definisi konseptual di sini saya menggunakan teori konsumsi value di mana membahas bagaimana konsumen terhadap pengambilan keputusan yang diukur melalui 5 dimensi yang sudah saya sebutkan. Seperti itu. Kemudian definisi operasional variabel itu saya menggunakan 12 indikator yang disusun berdasarkan dimensi konsumsi value. Seperti itu, yang dimana ini diukur menggunakan 5 skala Likert. Seperti itu. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, saya menggunakan data primer dan data sekunder, yang dimana data primer ini saya dapatkan dari jawaban Google Form. Kemudian data sekunder ini saya peroleh dari sumber-sumber yang sudah tertera sebelumnya seperti buku, web, dan lain-lain. Kemudian di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang dimana batasan diterima uji validitas yang dimana batasan diterima nilai loading faktor dalam penelitian adalah 0,6 atas, yang dimana itu sangat ideal dalam mewakili tingkat validitas per item indikator. Kemudian dalam uji reliabilitas dinyatakan bahwa jika nilai Kronenberg alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka kuesioner memiliki reliabilitas yang baik atau bisa dikatakan reliable. Kemudian adapun teknik analisis yang saya gunakan, saya di sini menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, yang dimana analisis ini bertujuan menyajikan data hasil kuesioner secara ringkas dan informatif. Analisis ini tidak digunakan untuk menarik kesimpulan umum, melainkan memberikan gambaran awal mengenai situasi yang diteliti. Kemudian saya menggunakan analisis faktor, yang dimana dalam analisis faktor tersebut kita akan menggunakan dimensi-dimensi sebelumnya untuk diuji menggunakan analisis faktor, yang dimana hasilnya ini diharapkan menemukan variabel-variabel ataupun dimensi-dimensi baru dari dimensi yang sebelumnya. Kemudian berikut adalah hasil dari penelitian yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada profil responden, yang dimana pada profil responden ini kebanyakan yang memilih itu adalah perempuan dengan frekuensi 104 orang dan persentase itu adalah 52%. Kemudian berdasarkan domisili di sini Jakarta Timur menjadi domisili yang dominan dengan persentase sebanyak 38%. Kemudian profil responden yang berdasarkan pekerjaan di sini jika dilihat yang paling banyak itu adalah mahasiswa dengan jumlahnya 165 dan presentasinya itu adalah 82,5%. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, dalam uji validitas dan uji reliabilitas yang saya gunakan di sini, saya menggunakan per dimensi, yang dimana dimensi yang saya gunakan itu cukup valid dan juga reliable, yang dimana ini mencakup syarat dari validitas dan juga reliabilitas, seperti itu. Kemudian analisis deskriptif. Nah, dalam analisis deskriptif ini yang pertama itu adalah dimensi sosial. Nah, dalam dimensi sosial ini saya mengukur dalam analisis deskriptif ini saya mengukur sebanyak dengan 5 Likert, yang dimana jawaban dari setuju itu paling menonjol pada dimensi sosial dengan
frekuensi 337 orang dengan persentase 42,1%. Kemudian dalam dimensi fungsional, setuju juga sangat menonjol dalam dimensi ini dengan frekuensi 343 orang dan juga dengan persentase 42,8%. Kemudian dalam emosional itu sangat setuju, sangat menonjol dengan persentase 46,3%. Kemudian dimensi epistemik itu sangat setuju dengan persentase yang paling besar yaitu 49,1%, dan dimensi kondisional itu ada di sangat setuju dengan persentase 52,5%. Kemudian dalam teknik analisis faktor yang saya gunakan menggunakan 5 dimensi, dalam tahapan pertama yaitu metrik korelasi, KMO yang saya dapatkan itu ada di 835. Ini cukup, ini adalah memenuhi batas syarat dari KMO itu sendiri. Kemudian dalam Bartlett saya nilai signifikansinya itu ada di bawah 0,5 seperti itu. Kemudian dalam tahapan MSA ini saya menggunakan anti-image dan seluruh nilainya itu mencukupi syarat-syarat dari nilai MSA itu sendiri gitu. Kemudian setelah melakukan uji KMO, Bartlett dan juga MSA, masuk ke dalam tahapan ekstraksi faktor. Nah, dalam ekstraksi faktor ternyata saya mendapatkan 4 komponen utama dengan nilai total di atas 0,1 seperti itu. Kemudian saya melakukan rotasi faktor. Ternyata setelah saya melakukan ekstraksi faktor dan melakukan rotasi faktor, terjadi penggabungan dari beberapa dimensi seperti itu. Nah, kemudian dalam tahapan yang terakhir, interpretasi faktor dari 4 komponen yang saya dapatkan itu saya namakan komponen barunya atau faktor barunya berdasarkan nilai loading tertinggi dari setiap komponen seperti itu. Dalam komponen pertama itu saya namakan sosial, yang dimana ini menggambarkan dari pernyataan S3, yaitu saya bangga menggunakan pakaian thrift dengan nilai loading faktornya itu adalah 797. Kemudian pada komponen 2 saya namakan sebagai Unix, yang dimana ini menggambarkan dari F2, yaitu pakaian thrift mempunyai desain yang lebih unik dan lebih langka, yang dimana nilai loading faktornya ini adalah 775. Kemudian pada komponen ketiga saya namakan Curious, yang dimana ini menggambarkan dari komponen dari pernyataan P3, yaitu saya mencari tahu tentang pakaian thrift karena ingin mengeksplorasi gaya berpakaian yang tidak biasanya dengan nilai loading faktor itu sekitar 781. Dan yang terakhir itu adalah saya namakan dengan price, yang dimana ini menggambarkan dari pernyataan pertamanya yaitu C1, yaitu saya membeli thrift itu karena harganya bisa ditawar, yang dimana nilai loading dari C1 itu adalah 741. Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian saya itu adalah berdasarkan dua responden yang pernah melakukan thrift di Jakarta, diperoleh kesimpulan bahwa analis deskriptif menunjukkan skor tinggi yaitu sebesar 84,87%, yang mencerminkan pengaruh 5 dimensi utama dalam keputusan pembelian, yaitu sosial, fungsional, emosional, dan epistemik, dan juga kondisional. Dimensi sosial mencakup citra sosial, penerimaan kelompok, dan juga rasa bangga. Fungsional mencakup manfaat, kelengkapan layanan, dan kualitas. Emosional mencakup kepuasan dan afektif. Epistemik mencakup rasa ingin tahu dan pengalaman baru, serta kondisional mencakup kondisi dan situasi tertentu dalam saat membeli. Kemudian
dalam analisis EVA dari 20 pernyataan menghasilkan 4 faktor baru berdasarkan nilai loading tertinggi, yaitu sosial, unik, curious, dan juga price. Gitu. Keempat faktor ini dapat menjadi acuan bagi para pedagang untuk memahami perilaku konsumen thrifting khususnya di wilayah Jakarta. Seperti itu. Kemudian implikasi teoritis ini peneliti menemukan 4 faktor baru yang mempengaruhi pembelian pakaian thrift di Jakarta berdasarkan 5 dimensi nilai konsumsi melalui analisis deskriptif dan faktor EVA. Penelitian ini menjelaskan motif konsumen dari sudut pandang perilaku pembeli. Seperti itu. Kemudian dalam implikasi praktis, model ini menggunakan 14 indikator nilai konsumsi dan mengungkapkan bahwa dari segi sosial, pengakuan sosial dan rasa bangga memicu pembelian. Maka dari itu pelaku usaha perlu menyediakan kategori produk yang terjangkau agar tidak meminggirkan konsumen lama seperti itu. Kemudian unik, barang unik ini ternyata menjadi daya tarik konsumen dalam membeli pakaian thrift, yang dimana artinya pedagang itu perlu menyeimbangkan distribusi barang unik antara toko online dan juga toko offline seperti itu. Kemudian curious, yaitu rasa penasaran terhadap produk langka tinggi gitu, yang dimana sehingga pedagang itu perlu menjaga keaslian produk agar tidak mengecewakan para konsumennya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah harga. Harga ini menjadi faktor utama dalam konsumen membeli pakaian thrift gitu. Dan artinya adalah pelaku usaha ini harus menjaga harga yang kompetitif sambil menambah nilai lewat kualitas atau cerita dari produk itu sendiri seperti itu. Hasil ini diharapkan bahwa dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha untuk memahami dan menyesuaikan strategi terhadap perilaku konsumen thrift di Jakarta seperti itu. Kemudian adapun keterbatasan dan juga rekomendasi dari peneliti, yang pertama terbatasannya adalah wilayah yang terbatas, yang dimana penelitian ini hanya dilakukan di Jakarta. Ini tentu belum mencerminkan perilaku konsumen di daerah-daerah lainnya yang mempunyai kegiatan yang sama seperti itu. Kemudian peneliti juga hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana tanpa mewawancarai atau mengeksplorasi emosional secara langsung atau secara kualitatif terhadap pembeli thrifting itu sendiri. Itu kemudian hanya menggunakan teori konsumsi value tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti budaya atau media sosial seperti itu. Nah, rekomendasinya adalah peneliti selanjutnya diharapkan melakukan perluasan wilayah ke kota-kota lainnya seperti Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta, atau kota-kota yang memang mempunyai kegiatan jual beli barang bekas yang tinggi seperti itu. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan mix metode, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif untuk hasil yang lebih mendalam seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah menambahkan variabel eksternal seperti pengaruh influencer, kampanye lingkungan, atau persepsi risiko terhadap barang thrift. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait penelitian saya, yaitu eksplorasi faktor pendorong pembelian thrift di Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.